Oke. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real. Video tentang sistem bilangan real ini saya bagi menjadi 3 part, yaitu yang part pertama tentang bilangan real, kemudian di part kedua nanti akan bahas tentang pertidaksamaan, dan di part ketiga nanti kalian bisa belajar tentang harga mutlak. Oke, langsung saja kita mulai. Sistem bilangan real. Apa sih isi dari bilangan real? Anggotanya itu siapa saja sih bilangan real itu? Oke, kita mulai dari bilangan 0. Nah, kita punya ada namanya bilangan, ada bilangan 0, kemudian ada bilangan asli. Bilangan 0 itu tidak termuat di dalam bilangan asli. Bilangan asli atau biasa disimbolkan dengan N itu anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bila bilangan 0 ini kita gabungkan dengan bilangan asli, maka kita akan mendapatkan bilangan bulat positif atau biasa kalian kenal dengan bilangan cacah. Yang isinya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada bilangan bulat positif, tentunya ada bilangan bulat negatif. Oke. Nah, bila bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ini kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan bilangan bulat atau biasa disebut juga dengan integer. Bilangan bulat biasa disimbolkan dengan huruf Z. Oke, jadi kita sudah punya bilangan bulat atau integer. Nah, ada bilangan bulat, ada bilangan yang tidak bulat atau kita kenal dengan bilangan pecahan. Gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan itu kan kita peroleh bilangan rasional, ya. Siapa sih anggota bilangan rasional? Bilangan rasional itu beranggotakan A per B, dengan A-nya itu anggota dari bilangan bulat, B-nya juga harus anggota dari bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika B-nya sama dengan 0, B sama dengan 0, tentu nanti jadinya tidak terdefinisi, ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya untuk bilangan rasional 1/2. 1 ini bilangan anggota bilangan bulat, 2 juga anggota bilangan bulat, ya. Kemudian min 3/4. Min 3 ini anggota bilangan bulat, 4 juga anggota bilangan bulat. Kemudian ini 6/3, ya. 6/3 ini bisa kita tulis juga dengan 3. Kalau dua bentuk yang tadi, yang bentuk ini dan ini tadi kan bentuknya pecahan, kalau ini bisa kita jadikan jadi, kalau kita ini 3, ya. Atau kalau kita bagi 6/2 itu sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah anggota dari bilangan bulat, ya kan? Jadi bilangan rasional ini, ya, memang anggotanya adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan, gitu ya. Jadi bilangan seperti 3, 2 ini kan bisa kita tulis dalam bentuk bilangan rasional, dalam bentuk pecahan, gitu. Bilangan rasional. Oke. Kemudian kita kan tadi kita punya bilangan rasional. Nah, kita punya bilangan rasional, tentunya di sini ada juga bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Nah, kita lihat dulu nih contohnya, ya. Contoh itu Pi. Pi ini adalah bilangan rasional. Pi ini sama dengan 3,14
159 dan seterusnya. Biasanya kalau kita kenal, kita tuliskan tuh kita singkat dengan 3,14 ini ya, kita sampai sini. Nah ini sebenarnya kan tidak terputus-putus nih belajarnya. Oke, yang kedua kita lihat contohnya yaitu bilangan Euler. Nilainya 2,71 dan seterusnya. Satu contoh lagi, kita lihat bila saya punya segitiga seperti ini dengan alasnya 1, kemudian tingginya 1, maka kita punya garis miringnya ini itu panjangnya adalah akar 2 ya. Nah, akar 2 itu akan sama dengan 1,414 dan seterusnya. Jadi apa kesamaannya nih dari tiga bentuk ini? Kita lihat sebagai bilangan irasional. Nah, kalau kita lihat ketiga-tiganya itu hasil baginya tidak akan pernah terhenti. Jadi ketiga bentuk ini itu tidak bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini, di mana A-nya itu bilangan bulat dan B-nya bilangan bulat. Jadi dia hanya bisa kita tuliskan dalam bentuk desimal karena dia datanya itu tidak terhenti ya. Oke, lanjutkan. Bilangan rasional digabungkan dengan bilangan irasional, maka terdapat bilangan real. Ya. Ini ada bilangan real, ada bilangan yang tidak real atau biasa kita sebut dengan bilangan imajiner. Ya. Dalam bilangan imajiner kita kenal ada I itu sama dengan akar minus 1 ya. Bisa, jadi bilangan imajiner itu akar dari negatif. Kalau bilangan real itu akar dari positif. Nah, di dalam bilangan real kita tidak mengenal akar dari negatif. Misal saya punya akar minus 9 ya. Ini akan sama dengan akar dari 9 dikali minus 1, atau bisa kita tuliskan akar 9 dikali akar minus 1. Nah, akar 9 itu 3, akar minus 1 sebutkan dengan I. Jadi ini bisa ditulis dengan 3I. Jadi akar minus 9 itu bisa ditulis dengan 3I. Nah, ini biasa disebut dengan bilangan imajiner. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Dengan bilangan real, bila kita gabungkan dengan bilangan imajiner itu jadinya bilangan kompleks ya. Biasa disimbolkan dengan C. Kalau bilangan real biasa disimbolkan dengan R. Oke. Nah, di dalam bilangan kompleks ini dia kompleks itu ada bilangan real di sini ditambah dengan imajiner dikali I. Jadi ini ada bagian imajinernya dan ada bagian realnya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya ya. Ada di part tersendiri. Ya. Nah, bagaimana hubungan bilangan kompleks, real, rasional, bulat, dan asli? Tadi kalau kita sudah lihat tuh kan asal usul terbentuknya tadi ya, yang menyusun setiap bilangan bulat itu tersusun dari apa saja, rasional itu dari mana, tersusunnya itu isinya apa saja gitu. Oke, kita lihat. Jadi kita mulai dari bilangan asli atau natural n itu termuat di dalam bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu termuat di dalam bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri termuat di dalam bilangan real, dan bilangan real itu termuat di dalam bilangan kompleks.
Sekarang kita ke sifat operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real. Oke, di sini ada hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum distributif. Saya kira kalian masih ingat ya apa itu komutatif. Jadi komutatif itu kalau saya punya X ditambah Y itu ya hasilnya sama gitu. Kalau kita hitung Y ditambah X, jadi tidak berpengaruh ya posisi mana dulu ini yang kita tuliskan, Y di depan atau X-nya yang di depan ya. Ini untuk perkalian juga berlaku demikian. Nah, hukum asosiatif ini kalian juga tentunya pasti juga masih ingat gitu ya, hukum asosiatif itu ini kalau saya punya X ditambah Y ditambah Z. Nah, kalau saya hitung ini, saya hitung yang Y ditambah Z duluan, ini hasilnya akan sama saja bila saya hitung dulunya yang X ditambah Y baru saya tambahkan dengan demikian juga untuk yang kalian senior ya. Ini untuk hukum distributif. Hukum distributif ini kalau saya punya seperti ini, X dikalikan Y ditambah Z ini akan sama dengan X ditambah Y ditambah dengan X dikali Z ya. Jadi X dikali Y ditambah dengan X dikali Z, itu namanya distributif. Oke, sifat operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real yang selanjutnya kita lihat ini yang keempat tentang elemen identitas. Jadi bilangan real ini memiliki elemen identitas terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian. Terhadap penjumlahan itu elemen identitasnya adalah 0. Maka karena setiap bilangan real, katakanlah X itu kalau kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan real itu sendiri ya. Jadi untuk perkalian itu elemen identitasnya adalah 1, sebab X bilangan real apapun kalau kita kalikan 1 ya hasilnya bilangan real itu sendiri. Oke. Nah, balikan atau inverse ini ada inverse aditif, yaitu bila saya punya bilangan real X, maka inverse aditifnya adalah min X yang memenuhi syarat ini. X ditambah min X sama dengan 0. Misal saya punya X sama dengan 2 gitu. Maka inverse aditifnya adalah min X, yaitu sama dengan minus 2. Kita cek di sini apakah dia memenuhi syarat ini. 2 ditambah minus 2 itu sama dengan 0. Jadi ini syarat ini artinya minus 2 ini ya memang inverse aditif dari 2. Nah, untuk inverse multiplikatif, jadi kalau saya punya bilangan real X, maka inverse multiplikatifnya adalah X pangkat minus 1. Ya, kita ambil contoh yang sama ini tadi, X sama dengan 2, maka inverse multiplikatifnya adalah X pangkat minus 1. Ini sama dengan X pangkat minus 1 itu ya seper X ya. Jadi sama dengan kalau tadi X-nya 2, maka dia sama dengan seper 2. Apakah memenuhi sifat ini? Apakah memenuhi syarat ini? Masukkan 2 dikali 1/2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi ini berarti 1/2 atau X pangkat 2 pangkat minus 1 itu ya inverse multiplikatif dari 2. Oke.